Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nazir, harus labil huda dinhaq, yanzirahu waladini kuli wa kafa bi asyhada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lazila nabi ba'da ma ba'du. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah saja, kita dalam materi kali ini akan membahas tentang literasi digital yang akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Puan Melani. Kepada pemateri, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya yang berjudul literasi digital. Sekilas tentang literasi digital melalui PPT pada pagi hari ini. Slide selanjutnya boleh di slide. Ini merupakan agenda-agenda saya yang pertama mengenai pengertiannya, yang kedua mengenai komponen-komponen dalam literasi digital, yang ketiga manfaat literasi digital, yang keempat merupakan upaya peningkatan kemampuan mengenai literasi digital dan pengaruh literasi digital terhadap psikologi anak dan remaja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian literasi digital. Pengertian literasi yaitu sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun ternyata pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Lalu definisi literasi digital itu menurut Paul Gilster mengatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Sementara menurut Deakin University Graduate Learning Outcome, literasi digital merupakan upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital seperti saat ini. Slide selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Slide selanjutnya. Komponen-komponen dalam literasi digital menurut Steffler menyatakan terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. Yang pertama social networking, yang kedua transliterasi, yang ketiga maintaining privacy, yang keempat managing identity, yang kelima creating content, yang keenam organizing and sharing content, yang ketujuh reusing atau repurposing content, yang kedelapan filtering dan selecting content, yang kesembilan self broadcasting. Adapun manfaat dari literasi digital memiliki 10 manfaat. Yang pertama yaitu dapat menghemat waktu, yang kedua belajar lebih cepat, dapat menghemat uang, membuat lebih aman, dan pemerolehan informasi terkini. Yang keenam selalu terhubung pada internet. Yang ketujuh membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan dapat membuat mau bekerja. Yang kesembilan menjadi lebih bahagia. Dan yang kesepuluh dapat mempengaruhi dunia. Slide selanjutnya. Upaya dalam peningkatan kemampuan literasi digital. Yang pertama melalui Perpurnas atau Perpustakaan Nasional. Saat ini pemerintah telah ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi digital dengan meluncurkan berbagai program. Salah satunya adalah adanya program yang dikembangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI dengan layanan yang beralamat di website yang telah tertera di PPT pada pagi ini. Selanjutnya. Yang kedua yaitu melalui e-perpus atau elektronik perpustakaan adalah layanan perpustakaan digital dengan kemampuan B2B atau business to business yang diusung langsung oleh kampus Gramedia Elektronik Perpustakaan, menawarkan pengelolaan perpustakaan digital untuk sekolah, perusahaan, instansi, hingga komunitas melalui website yang telah tersedia.
Yang ketiga yaitu Gramedia Digital, yang artinya aplikasi e-book dengan koleksi buku, koran, atau majalah terlengkap dari penulis dan penerbit ternama. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kemampuan literasi informasi, terutama peserta didik yang terbiasa melakukan perencanaan informasi melalui Google. Selanjutnya, pengaruh literasi digital terhadap psikologi anak, yaitu di Indonesia jumlah pengguna internet didominasi oleh kalangan remaja, sehingga kemungkinan dampak yang paling dirasakan adalah remaja. Menurut Ratnawati, dalam menggunakan internet yang baik dapat meningkatkan prestasi pengguna, tetapi apabila digunakan secara buruk dapat mengakibatkan efek negatif terhadap diri remaja. Karena mereka belum memahami seutuhnya mengenai konsekuensi dari adanya penggunaan media digital, memang mereka telah menguasai literasi berupa kemampuan baca dan tulis, tetapi mereka belum memiliki kemampuan literasi digital. Baik, gini aja mungkin yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, berakhirlah materi yang sama-sama kita dengar tadi. Jadi dibukalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya. Siapa yang ngomong? Astagfirullah. Snoopy. Buka kamera. Nah, Novi, silakan. Buka kamera nggak? Coba. Buka. Buka. Bentar. Bentar. Nama saya Novi Melinda. Saya mau bertanya, apa dampak jika kita tidak mengetahui literasi digital? Oke, baik. Bisa langsung dijawab. Gimana? Boleh langsung dijawab? Oke, silakan. Dampak dari apa yang terjadi jika kita tidak mengetahui tentang literasi digital, yaitu beberapa dampak negatif dari kurangnya literasi digital juga tak kalah banyak, seperti maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, penipuan daring, perundungan cyber, ujaran kebencian, dan radikalisme berbasis digital yang perlu diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah dapat dipahami? Dapat. Makasih, Mei. Oke. Saya mau bisa mau Puja. Ya, silakan mau Puja duluan tadi. Udah. Ada. Jadi, pertanyaannya adalah, apa saja contoh literasi digital yang diterapkan di dunia pendidikan? Oke. Itu pertanyaan pertama. Apa saja terima contoh kasih. yang diterapkan di dunia pendidikan? Contoh literasi digital yang diterapkan di dunia pendidikan. Oke, baik, mau Puja. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, siapa ingin bertanya? Tadi, Kitty, silakan. Bagus aja kok, bagus. Saya ingin bertanya, apa saja prinsip dasar yang harus dipahami dalam literasi digital? Oke. Oke, thank you. Baik, materi diberikan waktu. Apa langsung mau dijawab? Baik, boleh langsung saya jawab. Tadi pertanyaan dari Mahfuja, apa saja contoh literasi digital yang diterapkan di dunia pendidikan? Contoh pertama yaitu contoh praktik literasi digital yang adalah siswa dan mahasiswa yang sedang melakukan sekolah daring, memanfaatkan internet dan aplikasi pendukung belajar online lainnya.
Contoh yang kedua yaitu praktik literasi digital adalah perusahaan yang melakukan meeting atau rapat secara online dengan aplikasi pendukung. Gimana, apakah dapat dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya, Mi. Oke. Tadi terus masuk ke pertanyaannya Adiati. Pertanyaannya, apa saja prinsip dasar yang harus dipahami dalam literasi digital? Prinsip dasar dalam literasi digital yang pertama yaitu saling ketergantungan, seperti media yang saling bergantung, berhubungan, dan melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, faktor sosial, yaitu saling berbagi informasi atau pesan ke masyarakat. Yang ketiga, yaitu kurasi atau kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menyimpan informasi. Jadi ada 3 prinsip dasarnya. Yang pertama itu saling ketergantungan, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga yaitu kurasi. Gimana, apakah dapat dipahami? Ya, terima kasih jawabannya narasumber. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Sisi saya jawab, berakhirlah Zoom kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah kata atau salah tingkah laku, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, pastabiqul khairat, wal kalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.